Halo semuanya, apa kabar? Jadi gue lagi kedatangan satu kursi ya dari Rexus. Terakhir kali gue nge-review kursinya Rexus itu Rexus NC4 ya. Itu bisa dibilang pada masanya salah satu kursi yang bagus banget di harga segitu ya, sekitar sejutaan lebih gitu. Dan sekarang gue akan review namanya Rexus NC2 V2. Ini adalah iterasi kedua dari NC2 yang kalau nggak salah rilisnya setahun atau 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi sayangnya gue belum pernah nyobain yang itu. Cuman gue akan tetap mention kira-kira bedanya di mana, karena si NC2 V2 ini mau gimana pun adalah versi upgrade-nya dari NC2 yang pertama. Nah, buat harganya si kursi ini tuh dia di 1.399.000 ya, kurang lebih sama kayak NC2 pas pertama kali rilis. Jujur aja buat gue line up kursinya Rexus NC ini tuh lumayan membingungkan ya, karena dari NC1, 2, 3, 4 itu harganya tuh mirip-mirip dari 1 jutaan sampai 1,4 juta. Jadi gue bingung tuh mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah gitu ya. Cuman ya udah, langsung aja gue bahas kursi ini kayak gimana. Nah, buat desainnya kurang lebih kayak gini. Gue pilih versi frame yang warna putih, tapi ada varian yang versi warna hitam juga kalau kalian prefer yang warna hitamnya. Terus selain itu dia ini adalah tipe kursi ergo mesh ya, jadi bagian backnya itu dia full mesh semua, jadi bagian belakangnya bakal adem. Sementara buat joknya itu dia pakai foam yang nanti bakal gue jelasin lebih detail. Nah, gue bahas dari atas dulu. Buat headrestnya itu dia ada 3 mekanisme ya. Jadi yang pertama tingginya bisa di adjust naik turun, dan untuk levelingnya bagus, dia nggak gampang turun juga. Jadi mau di adjust dan dibiarin di tempat situ nggak bakalan turun sendiri gitu ya. Terus untuk yang kedua tuh mekanismenya ada di lehernya, jadi di lehernya itu kayak bisa bisa dinaik turunin gitu ya, dibikin headrest itu lebih dekat atau dibikin lebih tinggi itu bisa. Dan yang terakhir itu headrest itu bisa di tilting sesuai sama angle-nya. Dan posisi headrestnya menurut gue oke, fine dengan tinggi badan gue 175 cm. Ini bisa pas diposisiin di sekitar bagian leher atau bagian tungkak gua situ lah. Jadi gua no issue, headrestnya aman. Terus yang baru dari versi 2 itu kita udah dapat kayak hanger gitu. Jadi kita bisa gantung baju atau outer ke situ. Dan ini ya fitur ekstra aja sih menurut gua. Lanjut buat backrestnya, dia itu kebagi 2 section ya. Yang pertama bagian atasnya tuh backrestnya, terus yang bagian bawahnya itu adalah lumbar supportnya. Nah, buat backrestnya sendiri ketinggian sama lebarnya cukup pas di gua, punggung gua bisa ke cover full dan lebarnya juga pas ya, nggak sampai nyentuh frame sih. Jadi gua nggak ada isu untuk backrestnya, dan bagian meshnya pun juga adem, halus karena pakai baju ya, jadi aman-aman aja ya, nggak sentuh ke kulit, jadi oke. Terus selain itu buat lumbar supportnya itu kalau di versi yang lama itu setahu gua itu tuh fix, dia tuh cuman bisa kayak ngikutin badan kita doang gitu. Jadi kayak bisa ke dalam, bisa keluar gitu ya. Nah, untuk yang versi V2 ini, dia tuh lumbar supportnya bisa di-adjust tingginya. Jadi caranya itu adalah tinggal kendorin atau kencengin doang di bagian belakang, terus setelah dikendorin kita tinggal naik atau turunin sesuai sama yang kita mau. Itu fitur tambahannya di versi yang kedua ini. Dan lumbar supportnya di sini kepake ya, dan dia tuh lentur. Jadi kalau misalnya kita nyender atau kita geser-geser, dia tuh bakalan ngikut sama badan kita. Jadi lumbar supportnya gue no issue juga, nggak ada masalah. Nah, buat armrest itu dia masih sama kayak versi yang sebelumnya. Dia tuh cuma bisa digeser ke atas doang ya, dilipat ke atas gini doang, dan udah nggak bisa diapa-apain. Jadi tingginya itu fix. Nah, jadi tinggi gue itu 175 cm, dan ketinggian meja gue itu biasanya tuh di sekitar 73 atau 74 cm. Dan biasanya kalau gue pakai meja ini, posisi gue duduk itu biasanya kursinya gue tinggiin sampai mata gue itu ada di titik di kurang lebih sisi bagian atas monitor, nggak sampai paling atas banget lah, kayak atas turun dikit gitu, baru tuh pas. Dan ketika gue posisikan seperti itu, si armrestnya itu masih berada di bawah daun meja posisinya. Dan yang ideal itu biasanya adalah armrestnya itu kalau bisa sejajar sama daun mejanya gitu. Jadi baru kita bisa ngetik atau kita kerja dengan lebih ergonomis lah posisinya. Tapi ini mungkin bisa beda experience-nya kalau kalian tingginya lebih rendah dari 175 cm. Terus backrestnya itu bisa di recline, dan reclining-nya itu dia nggak bisa sampai yang rebah banget, kayak cuma bisa rebah dikit gitu ya, rebah setengah gitu lah ya, gue nggak tahu berapa derajat. Dan selain itu dia itu sistem reclining-nya itu joknya juga ngikut, karena frame antara backrest sama si joknya itu jadi satu, jadi bisa ngikut full semua. Gue no issue di sini. Dan selain itu perlu di note juga bahwa sistem lock reclining-nya itu cuma bisa works di posisi tegak doang. Jadi kalau misalnya kita nggak mau rebahan, kita tinggal lock,
Cuman kalau misalnya kita recline terus kita lock gitu posisinya, itu di sini belum bisa. Terus untuk posisi duduknya, sepengalaman gue, kalau gue full nyender ke backrestnya, gue ngerasa posisinya ini dia tuh lumayan nyantai gitu. Sementara kalau misalnya gue lagi fokus pengen kerja tegak gitu ya, gue biasanya cuman bertopang sama lumbar supportnya. Karena lumbar supportnya ini bener-bener ngebantu banget untuk ya support si bagian lower back gue. Jadi di posisi ini itu nyaman-nyaman aja. Baru kalau misalkan gue mau gue rest di backrest ya, sesuai sama namanya, backrest. Lanjut buat joknya, dia materialnya tadi gue udah bilang dia pakai foam. Untuk segi keempukannya menurut gue pas dengan berat gue yang 78 kilo ya. Jadi gue nggak ngerasa dia terlalu keras, gue nggak ngerasa dia terlalu soft juga. Jadi di tengah-tengah aman. Terus untuk permukaannya sendiri itu, atau sarung joknya sendiri tuh, dia permukaannya soft meskipun dia bertekstur. Tapi kalau misalnya gue pakai celana pendek kena ke kulit, dia nggak gatel sama sekali gitu ya. Jadi no issue juga di sini. Terus paling gue ngerasanya kedalaman dari si joknya ini kurang panjang sedikit ya. Karena di tinggi gue 175 cm, mungkin karena hal itu juga. Jadi kayaknya kurang lebih sepertiga dari paha gue itu dia nggak kena ke joknya gitu. Jadi gue biasanya tuh lebih suka sama jok atau kedalaman jok yang dia tuh bisa nge-cover paling nggak sampai dikit lagi nyampe ke bagian dalam lutut gua. Jadi tetap masih bisa nge-cover full, tapi lutut gua masih bisa gerak-gerak gitu. Kayak gini sih sebenarnya aman-aman aja, cuman balik lagi ke tinggi ya. Jadi kalau misalnya tinggi kalian di bawah 175 cm, harusnya kalian nggak ngerasain ini sih gitu. Terus upgrade selanjutnya itu ada di kaki. Jadi untuk kakinya sendiri itu dia sekarang pakai material metal. Kalau yang sebelumnya itu kalau nggak salah plastik. Cuman untuk material kakinya ini tuh dia bukan satu piece ya. Jadi tuh dia tuh kepisah antara tengah sama si kaki-kakinya itu. Dan dia tuh modelnya di baut, dan sepengalaman gue udah pakai ini kurang lebih sekitar semingguan lebih. Dia nggak bunyi-bunyi, nggak geser-geser juga. Jadi no issue dari sisi build quality. Terus rodanya juga halus banget, mau digeser-geser ini ringan banget. Terus yang menarik juga adalah kursi ini tuh bobotnya lumayan ringan. Jadi kalau di handling mau digeser-geser, mau diangkat, ini benar-benar ringan banget dari kursi-kursi yang sebelumnya pernah gue bahas. Terus gas liftnya itu kelas 3, dan kursi ini bisa nahan bobot kurang lebih sampai 120 kilo. Dan buat mekanisme gas liftnya itu pakai tuas ya, tinggal ditarik doang buat adjust naik turunnya kayak biasa, dan didorong ke dalam buat lock recliningnya. Ya, buat kesimpulannya secara fitur sih udah dilengkapin sama Rexus 3 fitur yang tadi ya, biar bisa lebih bersaing sama kursi-kursi zaman sekarang di range harga sejutaan lebih, di bawah 2 juta ya. Dan sepengalaman gue sih kayaknya bakalan lebih cocok si kursi ini kalau yang make itu adalah orang yang badannya atau tingginya lebih mungil daripada gue. Karena tinggi gue di 175, berat gue itu di sekitar 78 cm, hampir 80 kilo. Jadi sebenarnya lumayan gemuknya, lumayan lebar badan gue. Jadi kayaknya kalau misalnya badannya lebih mungil, itu bakalan bisa lebih cocok sama armrest, tinggi armrest sama si kedalaman joknya. Terus untuk armrestnya gue expect sebenarnya bisa pakai model yang armrest 2D atau 3D ya, biar bisa lebih fleksibel lagi dari sisi adjustmentnya. Sisanya baik lagi ya, kursi ini kayaknya bakal lebih cocok kalau yang tingginya mungkin di bawah 175 cm, yang badannya lebih kecil lagi lah dari gua gitu. Baru harusnya bisa nyaman pakai kursi ini. Terus buat harganya no issue, masih sama kayak NC2 pas awal rilis ya. Dan ya, gua rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Rexus NC2 V2. Kayak biasa, kasih gue mendapatkan di bawah. Link belinya udah gue taruh di bawah juga. Semua sosmed udah ada di bawah, Discord semuanya ada di bawah juga. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe, boleh share ke kita tadi. Sampai jumpa di video berikutnya.